Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 di tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kita melanjutkan ke pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Mari kita perhatikan pelajaran di sini. Di Bahasa Indonesia kelas 4, tema 1, subtema 1, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok atau gagasan pokok paragraf dan menentukan kalimat pendukung suatu paragraf. Nah, ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajarannya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok paragraf, menentukan kalimat pendukung suatu paragraf. Sebelumnya, apa kalian sering membaca? Pasti sering. Mungkin selalu? Ya. Apa saja yang kalian baca? Ada teks bacaan tentang kisah Nabi dan Rasul, misal. Ada teks bacaan tentang dongeng si kancil, atau tentang seni budaya dan kebudayaan? Bisa saja. Ya. Di dalam teks itu biasanya terdapat dari beberapa paragraf. Tidak satu paragraf, tapi minimal ada 2 paragraf, ya. Kemudian di paragraf itu kita akan menemukan atau menentukan gagasan pokok paragraf. Dan yang lainnya adalah kalimat pendukung dari paragraf tersebut. Ya. Kita perhatikan di sini. Di sini ada satu penjelasan. Apa sih pokok paragraf itu? Nah, gagasan pokok dari suatu paragraf adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung apa? Nah, kalau tadi gagasan pokok, sekarang gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok, untuk memperkuat gagasan pokok. Ya, itu disebut dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Atau kita bisa lihat yang ini. Nah, ini penjelasan lainnya. Gagasan pokok terletak di kalimat utama pada suatu paragraf. Jadi gagasan pokok itu terletak di kalimat utama. Terus kalimat utama itu terletak di mana? Biasanya terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Jadi tidak selalu berada di kalimat posisinya berada di awal, tapi bisa saja berada di tengah ataupun di akhir paragraf. Nah, itu disebut dengan gagasan pokok atau posisi gagasan pokok di dalam suatu paragraf. Mari kita lihat teks ini. Ini adalah Ibu ambil dari buku tema 1 kelas 4 yang revisi tahun sekarang. Mungkin kalian sudah mempunyainya, boleh kalian buka di halaman 1. Judulnya adalah Pawai Budaya. Kalau misalkan tidak ada atau belum mempunyainya atau memang tidak sama bukunya, boleh videonya di-pause dulu, kemudian dibaca sampai paham. Ya. Ini adalah selanjutnya. Kemudian ini yang terakhir. Sudah dibaca? Ya, kalau misalkan sudah dibaca, tadi paragrafnya terdiri dari berapa paragraf? 5. Ya, terdiri dari 5 paragraf. Kalian sudah bisa menentukan dari setiap paragraf itu gagasan pokoknya yang mana? Sudah? Belum? Ya, kalau misalkan belum, kita lihat contoh selanjutnya. Kita lihat contoh. Kita akan mempelajari atau mencari
gagasan pokok dari suatu paragraf. Nah, itu Ibu akan ambil satu paragraf dari teks yang tadi kita baca, paragraf yang ini. Ini paragraf berapa ya? Ini adalah paragraf ketiga. Coba kita tentukan gagasan pokoknya yang mana? Ya? Ya. Gagasan pokoknya adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ya, tentu saja itu pasti adalah gagasan pokoknya, sudah betul ya. Kemudian yang lainnya apa? Yang lainnya yang di bawah-bawahnya itu adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung kita ingat tadi adalah penunjang atau untuk melengkapi gagasan pokok. Nah, kebetulan di sini posisinya ada di mana gagasan pokoknya? Di kalimat awal. Kalau yang ini, kalau di paragraf yang ketiga ini berada di kalimat awal. Ya, biasanya memang lebih sering di awal, tapi bisa saja berada di tengah atau berada di akhir paragraf. Kita bisa menentukannya dengan cara kalimat tersebut merangkum dari kalimat yang lainnya dan ada penjelasannya. Ada yang menerangkannya, yang diterangkan oleh gagasan pendukung. Ya, sampai sini mungkin sudah paham semuanya. Ya, jika belum paham atau mungkin ada pertanyaan atau memang mungkin belum mengerti, boleh kalian tanyakan kepada guru atau wali kelasnya masing-masing. Atau mungkin bisa meminta bantuan orang tua masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, silahkan coba kalian mencoba untuk menentukan kalimat atau gagasan utama dalam suatu paragraf di paragraf kedua dan keempat. Tadi kan contohnya sudah di paragraf ketiga, sekarang coba tentukan di kalimat atau paragraf kedua dan keempat. Kemudian menentukan gagasan pokok atau bukan gagasan pokok. Kalimat pendukung di paragraf keempat. Ya, pasti kalian bisa ya karena tadi sudah belajar. Kita akan belajar itu, kemudian tentukan pokok paragraf dari paragraf kedua dan keempat. Kemudian kalimat pendukungnya tentukan di paragraf keempat. Seperti itu. Mungkin sudah paham? Ya, kita coba saja dulu, nanti kita sambil belajar. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya, karena masih tentang ide pokok atau gagasan pokok dan kalimat pendukung, maka dari itu coba kalian pelajari lagi, cari lagi, bisa mungkin dari teks-teks yang berbeda, bisa dipelajari lagi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya masing-masing ya. Jadi video ini hanya sebagai acuan atau pendukung saja. Nanti tugas-tugasnya ditentukan oleh Bapak Ibu guru wali kelasnya masing-masing. Untuk selanjutnya silahkan kalian belajar di rumah, tetap semangat, jangan kendor pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, jangan berkerumun ya. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.